Kita awali dengan membuat slip knot seperti biasa. Lilitkan benangnya di jari, lalu masukkan hakpennya di antara benang dan kita tarik benang kedua seperti ini, lalu kita kencangkan. Selanjutnya kita buat rantai atau chain sebanyak 34 kali. Caranya, lilitkan benangnya di hakpen seperti ini, lalu tarik keluar begini. Oke, lilitkan benang, tarik keluar, lilitkan benang, tarik keluar. Oke, di sini aku membuat 3 rantai. Sudah 3 rantai, silahkan dilanjutkan membuat hingga 34 rantai. Kita akan bertemu di sana. Ini aku udah membuat 34 rantai totalnya, dan di sini aku akan membuat single crochet di sepanjang rantai ini. Kita mulai dari lubang kedua setelah hakpen ya. Jadi kita skip lubang pertama, kita masukkan di sini. Masukkan saja hakpennya di lubang kedua. Tarik benangnya seperti ini keluar, lalu lilitkan benang di hakpen. Lalu kita tarik keluar melalui kedua lubang ini. Oke, seperti itu single crochet. Saya tunjukkan sekali lagi di sini. Masukkan hakpennya di lubang selanjutnya, ya, di lubang ketiga berarti ini. Kita tarik benangnya. Oke, lalu kita lilitkan benang di hakpen dan kita tarik keluar melewati 2 benang. Oke. Seperti itu ya. Lanjutkan membuat single crochetnya menyeluruh sampai di sepanjang rantai ini. Totalnya nanti akan ada 33 single crochet. Jadi buat sampai pojok sini, lanjutkan sampai ketemu di sana. Oke, ini dia. Aku sudah membuat 33 single crochet, dan di sini aku menandai bagian tengahnya. Ini aku tandai seperti ini. Ini adalah bagian tengah. Jadi karena ada 33, berarti bagian tengah ini adalah rantai ke-17. Nah, sekarang kita akan membuat single crochet lagi, tapi back loop. Dan di tengah ini nanti kita akan membuat increase ya. Oke. Kita buat single crochet dulu untuk back loop only, jadi loop bagian belakang saja yang akan kita gunakan. Tambahkan 1 rantai, lalu kita putar seperti ini, lalu masukkan hakpennya di lubang kedua setelah hakpen ya. Oke, di sini di lubang kedua ini. Oke, nah perhatikan, aku hanya menaruhnya di bagian back loop saja seperti ini, dan kita buat single crochet seperti biasa. Oke, sekali lagi ya. Masukkan hakpennya di bagian loop belakang di lubang selanjutnya, dan kita buat single crochet. Oke, lanjutkan membuat single crochet back loop only sampai di lubang ke-16 di sini. Kita akan ketemu sampai di sini. Oke. Ini dia sudah sampai di lubang ke-16, dan untuk lubang ke-17 bagian tengah tadi yang sudah saya beri penanda, di sini aku akan membuat increase atau penambahan ya, penambahan di sini. Jadi caranya untuk increasing itu aku membuat 2 single crochet dalam 1 lubang. Jadi ini single crochet pertama di lubang ke-17, lalu single crochet kedua di lubang ke-17 seperti ini. Nah, selanjutnya kita jangan lupa berikan penanda di lubang kedua di sini ya, karena kita akan membuat increasing lagi. Untuk row selanjutnya kita letakkan di lubang kedua ya. Oke, di sini seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan membuat single crochet
sepanjang ini. Berarti kita lanjutkan membuat 16 single crochet lagi di sini. Silahkan dilanjutkan sampai pojok sini, buat single crochet sampai pojok sini, lalu tambahkan satu rantai, lalu single crochet lagi, lalu di bagian tengah ini pastikan membuat 2 kali single crochet, lalu single crochet lagi, tambahkan rantai, dan seterusnya lanjutkan sampai di row ke-6. Jadi aku akan membuat sampai di row ke-6. Oke, ini aku udah selesai sampai di row ke-6, dan di sini bentuknya seperti ini ya, karena ada increasing bagian tengahnya. Nah, sekarang setelah row ke-6 ini aku akan mencopot bagian penanda ini, bagian tengah, karena aku tidak akan membuat increasing lagi untuk row selanjutnya, tapi akan membuat single crochet biasa dengan jumlah yang sama, yaitu totalnya akan ada 37 single crochet back loop only. Jadi silahkan dilanjutkan saja di sini buat single crochet biasa sampai row ke-24. Oke, silahkan melanjutkan. Aku juga akan melanjutkan. Oke, ini dia sudah selesai sampai di row ke-24. Nah, di sini tadi jumlah totalnya ada 37 stitches, dan aku buat penanda di bagian tengah ini karena ini nanti akan membuat decreasing. Nah, sebelum saya menunjukkan bagaimana cara membuat decreasing, silahkan melanjutkan untuk membuat single crochet back loop di sini ya. Pastikan selesaikan sampai sini sebelum tanda tengah ini. Oke, ini aku sudah membuat single crochet sampai sini, dan sekarang bagian tengah ini aku akan buat decrease, jadi pengurangan. Kalau increase tadi penambahan, sekarang di sini decrease ya, mengurangi stitchnya. Ini caranya kita buat satu single crochet di 2 lubang seperti ini. Jadi kita masukkan hakpennya di lubang tengah tadi di sini. Kita tarik benang. Nah, lalu kita masukkan hakpen lagi di lubang sebelahnya. Di sini, di lubang sebelahnya. Oke, kita tarik sebentar. Oke, lubang sebelahnya ya, pastikan lubang sebelahnya. Lalu kita tarik benang, kita lilitkan benang di hakpen, dan kita tarik seperti ini. Oke, ini dia. Seperti ini namanya decreasing. Nah, setelah decreasing, pastikan memberi penanda karena kita akan membuat decreasing sampai 6 kali row. Sama seperti di awal, kita buat 6 kali increasing, berarti kita buat 6 kali decreasing. Sama ya. Nah, selanjutnya tinggal kita lanjutkan membuat single crochet, lalu tambahkan satu rantai, single crochet, bagian tengah buat decreasing, single crochet, dan seterusnya. Lanjutkan sampai di row ke-6. Oke, ini sudah jadi. Totalnya ini ada 40 row ya, dan bentuknya seperti ini, seperti lembaran, dan aku akan menutupnya begini. Nah, di sini begini supaya bisa membentuk tas, aku tutup seperti ini, dan bagian kanan dan kirinya akan aku kaitkan. Caranya adalah seperti ini, tutup begini dulu. Nah, kita ambil lubang di sebelah sini, lubang pertama di sebelah sini. Sebentar. Oke. Ini ya, lubang pertama ini ya. Masukkan saja hakpennya di sini, lalu masukkan hakpen di lubang pertama di sisi sebelahnya. Seperti ini. Lalu tarik benang. Oke. Dan kita buat single crochet. Begini ya, ini caranya mengaitkan antara kedua sisi supaya bisa jadi satu. Saya ulangi, di lubang kedua, masukkan di lubang kedua, tarik benang seperti ini, lalu tarik buat single crochet. Oke, seperti itu ya. Jadi silahkan saja dilanjutkan sampai bagian akhir. Di sini buat single crochet, pastikan sesuai dengan lubangnya, dan buat juga di sebelah sisi yang kiri. Selamat melanjutkan.
Oke, ini dia sudah selesai, dan ini bagian dalam akan saya balik seperti ini supaya bentuk tasnya bisa terlihat menggelembung begini. Jadi hasilnya akan cantik. Oke, seperti ini. Dan bagian sampingnya terlihat rapi, tidak kelihatan jahitannya. Nah, begini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat bagian atasnya. Di sini melingkar, kita akan buat slip stitch di bagian atas. Kita pilih saja lubangnya di bagian atas ini. Kita masukkan hakpennya. Pastikan ketika membuat slip stitch di bagian atas, kita memasukkan hakpennya di antara dua lubang. Dua benang maksud saya. Seperti ini. Nah, ini kan dua benang. Karena kalau hanya satu benang, hasilnya tidak akan rapi. Oke, dan seperti ini caranya. Dan kita buat rantai. Oke, lalu lanjutkan membuat slip stitch di lubang selanjutnya. Jadi kita masukkan hakpennya di lubang selanjutnya. Pastikan ada dua benang di antara hakpen. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita ini dijahit sekalian ya ekornya supaya rapi. Kita tarik benangnya begini. Oke, lalu kita slip stitch. Nah, seperti itu. Sekali lagi di lubang selanjutnya. Oke, di sini dikira-kira saja. Nah, ini ditaruh di sini supaya rapi. Oke. Kita tarik benangnya. Tarik seperti ini. Oke, lalu kita buat slip stitch. Oke. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya. Silahkan dilanjutkan sampai melingkar. Kita akan ketemu ketika mau membuat slip stitch di row kedua. Oke, ini kita akan membuat slip stitch di row kedua. Ini sudah sampai akhir ya. Dan ini sudah ada slip stitch tadi. Nah, untuk slip stitch di row kedua, kita tinggal masukkan hakpennya di sini, di benang bagian atas saja, lalu kita buat slip stitch. Mudah kan? Jadi masukkan saja hakpennya di lubang yang atas, lalu kita slip stitch seperti ini. Oke, silakan dilanjutkan membuat sampai row ketiga. Aku akan membuat sampai row ketiga. Oke, ini sudah selesai sampai di row ketiga. Jadi aku buat 3 slip stitch di sini. Nah, sekarang aku akan membuat bagian ini pegangannya ya. Nah, di sini aku akan membuat rantai di mulai lubang keempat. Jadi akan aku tandai dulu di sini. Oke. Lalu aku tandai di sebelah yang kiri. Aku hitung 4, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini. Jadi di sini nanti sampai di lubang keempat aku akan buat slip stitch seperti biasa, lalu mulai membuat rantai dan akan aku slip stitch di lubang keempat di sebelah kirinya. Oke, aku buat slip stitch dulu sampai sini, lalu aku akan buat rantai sebanyak ini, jumlahnya 18 rantai. Lalu akan aku slip stitch di sini dan melingkar dan buat di bagian sisi yang lainnya. Oke, ini dia aku udah buat rantai sebanyak 18 kali. Dan ini aku akan slip stitch di bagian sini ya. Bagian ini. Bagian sini. Jadi akan aku slip stitch saja seperti biasa. Seperti ini. Oh, ini seperti membuat. Oke. Nah, begini. Maaf sebentar. Oke. Nah, lalu tinggal dilanjutkan saja membuat slip stitch bagian ini. Di sini sebelahnya slip stitch biasa. Begini. Yap. Nah, tinggal dilanjutkan membuat slip stitch sampai membuat bagian untuk rantai atau pegangannya di sisi sini ya. Pastikan dihitung supaya tidak miring pegangannya.
supaya kanan dan kirinya sama. Oke, lalu tinggal ditambahkan saja sampai row ketiga. Ini dia sudah jadi seperti ini hasilnya. Jadi tasnya seperti ini, gampang kan buatnya, dan bentuknya juga jadinya cantik. Tinggal ditambahi saja hiasan, bisa buat tassel dan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.